Emang gimana sih dia melakukannya? Kalau yang mantan yang pertama itu namanya saya nggak suka ya. Jadi rasanya beda. Kayak nggak pernah ngerasain gitu. Tapi kalau sama yang ini rasanya itu nggak bisa diungkapkan lah. Tiara sudah siap untuk membuka Udah siap. kisah Tiara. Siap. Punya kisah apa nih Tiara? Kisah aku tuh gimana ya? Kayak serem antara tidak sih sebenarnya. Ini menyangkut rumah tangga. Jadi aku tuh sebenarnya ibu rumah tangga. Tapi dalam rumah tangga itu aku tuh nggak pernah ngerasa bahagia selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Terus nikah sama suami itu pun perjodohan. Awal mula nikah sama suami dulu ceritanya Iya. gitu. Jadi awal mula pernikahan sama suami itu atas landasan dijodohin sama orang tua. Jadi kata orang tua ini orangnya baik gitu kan. Sedangkan posisi aku tuh lagi kerja waktu itu. Lagi enak cari duit sendiri kan. Nggak niat banget pengen nikah. Umur masih muda, masih 20 tahun waktu itu. Masih enak cari duit. Jadi kata orang tua nikah, kalau misalkan kamu nggak nikah ya udah kamu nggak usah nganggap orang tua. Jadi orang tuanya maaf ya kayak kolot gitu ya maksudnya. Kan orang zaman dulu zaman gimana dulu sih? ya. Siti Nurbaya. Iya. Tapi kamu termasuk yang nurut ya? Nurut, alhamdulillah nurut. Karena apa? Gimana nggak nurut? Orang tua bilang katanya, kalau kamu sampai nggak nikah dengan dia, jangan anggap orang tua lagi. Ancamannya dahsyat ya? Ancamannya dahsyat. Ya udahlah, nurutin. Memang cowok itu, suamiku itu memang suka sama aku gitu loh. Dia memang suka awalnya. Ya. Tiara sendiri anak keberapa dari anak orang tua? Anak ketiga. Kakak-kakak sudah nikah? Udah. Anak bungsu. Jadi pas nikah sama suami yang sekarang itu lambat laun nikah dikarenain anak. Tapi semakin tahun nggak pernah timbul rasa suka sama suami. Oke, jadi bagaimana nih menjalankan rumah tangga yang kita nikah dengan orang yang kita nggak cinta? Menjalannya gimana? Hari pertama juga pasti ya canggung. Canggung. Nggak enak banget, bener nggak enak. Tapi pada saat malam pertamanya gimana sih kalau kita tetap ya? Tapi nggak kayak kita menjalankan gimana sih begituan sama orang yang kita cintai, itu beda rasanya. Jadi kayak cuma ya udah lo karena gue udah ayo gitu. Iya, ayo jadi aja. Jadi saya tuh kayak mayat hidup aja. Nggak merasakan enak gitu. Tapi suami tahu kalau kamu tuh nikahnya terpaksa gitu. Tahu. Tapi tetap dia berbuat baik terus. Ngelakuin apa yang aku suka dilakuin sama dia. Pokoknya semua apa yang aku mau diturutin sama dia. Diratukan lah. Diratukan. Jadi entah kenapa suatu ketika itu udah 12 tahun pernikahan itu. Suatu ketika kok saya tuh kecantol sama berondong. Di 12 tahun pernikahan? Jadi berondong itu dikenalin sama teman lewat aplikasi. Nah, saya kan dulu kan sebelum nikah sama suami itu kan saya marketing kan. Kerjanya marketing. Jadi pas nikah masih kerja apa udah ibu rumah tangga? Udah berhenti, ibu rumah tangga, udah nggak kerja lagi. Jadi dikenalin sama nomor orang marketing juga. Yang berondong itu. Dinikahin, kenal, ketemu di mana? Janjian pertama ketemu, itulah khilafnya saya, banyak dosa saya sama mantan suami yang pertama. Itu udah cerai saya kan. Sama mantan suami yang pertama udah cerai. Sama yang 12 tahun ini? Iya, 12 tahun ini. Udah akhirnya cerai gitu. Akhirnya cerai. Tapi sebelum cerai langsung. Karena memang aku suka sama orang ini. Beda umur sama dia ini yang berondongnya kayaknya 8 tahun. 8 tahun beda umurnya. Tapi kok ngerasain setiap ketemu tuh pasti melakukan beda rasanya yang pernah saya lakuin sama mantan suami. Karena gaya permainan dia atau gaya cara memperlakukan. Tapi kan katanya diratukan sama. Tapi walaupun diratukan, gimana sih dia melakukannya? Kalau yang mantan yang pertama itu namanya saya nggak suka ya. Jadi rasanya beda. Kayak nggak pernah ngerasain gitu. Tapi kalau sama yang selingkuhanku ini, rasanya itu nggak bisa diungkapkan lah. Iya kan ada perasaan cinta. Ada perasaan cinta. Ketemu terus sampai tiap hari melakukan itu, hampir tiap hari. Rumah tanggaku udah hancur nih. Ketahuan karena cowok itu telepon mantan suami. Dia yang membuka aibnya, bukan karena suami menselidiki. Enggak, mantan suami mah nggak mendidik. Berarti dia punya niat untuk menginikan rumah tangga kamu dong. Jahat dong. Enggak, dia nggak jahat. Jadi awal mulanya emang salah di aku sih. Aku ngaku nggak punya suami. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Pas itu dia ngambil handphoneku, terus dia cek ada nama suami di situ. Diambil lah sama dia di telepon.
istri kamu sebenarnya nggak suka sama kamu, katanya gitu. Dia lebih nyamannya ke aku, walaupun aku orang baru, tapi aku ini bisa membuat nyaman istri kamu, katanya gitu. Kok dia berani banget? Berani, karena dia emang suka sama aku gitu. Tapi kan istilahnya kan bisa dilaporin loh kalau dia kayak gitu. Istilahnya kan nahan gitu loh. Iya, memang bisa dilaporkan. Cuma mantan suami ini dia nggak mau ngehambat mau aku dong. Saking sayangnya. Saking sayangnya, aku mau sama siapa ya, los aja gitu. Dikasih. Diserahin aja sama cowok itu. Ambil kalau kamu mau, kalau kamu bahagia ikut dia, katanya gitu. Tapi kalau misalkan mantan suamiku ini mau mempertahankan rumah tangga demi anak, pasti dia ngerayu aku lagi dong. Iya. Ya kan, mempertahankan, ayolah. Iya, masa sih baru segitu aja langsung diserahin? Iya, ayolah kita, kesalahanku di mana, Iya, ya kan? memperbaiki kita rumah tangga kita. Bayangin 12 tahun rumah tangga kita, Gak ada artinya. Gak ada Hanya artinya. karena telepon dari seseorang. Itu dia. Masa sih gitu? Makanya yang saya jadi sesalin sekarang itu, kok hidup saya kayak gini gitu loh sekarang. Apa karena dia mungkin juga nyari momen karena dia punya wanita lain? Mantan suami, kurang tahu. Walau dia juga, saya curiganya di situ. Saya tuh semenjak berumah tangga sama dia tuh nggak pernah saya namanya ngecek-cek handphone dia. Dia minta jatah sama saya aja bisa dihitung loh. Sebulan? Sebulan sekali. Itu manusia normal apa enggak? Enggak lah. Nggak normal kan? Kalau rumah tangga enggak normal. Minimal 1 minggu 3 kali. Iya. Itu kan bagusnya kan? Heeh. Itu saya curiganya di situ. Ini orang normal apa enggak? Sampai saya tidur pakai baju tali satu pun enggak ada nafsu-nafsu. Enggak digubris. Enggak digubris. Tapi dinafkahi secara uang gitu ya, Kalau uang sih dibiayain gitu ya. Enggak sih, biasa aja, kekurangan juga tetap. Cuman perhatian dia, kalau saya marah dia ngalah gitu. Jadi udahlah, saya cerai ya sama yang pertama. Nikahlah saya sama yang berondong ini. Akhirnya Nikah, bener saya nikah. Terus Saya jujur sama dia, kalau saya itu udah nggak bisa punya anak lagi. Saya jujur loh, karena memang kondisi saya apa? udah steril. Oh, udah steril. Udah steril. Ya. Jadi nggak bisa punya anak si lagi. berondong itu Nerima, kata dia nggak apa-apa, katanya gitu. Dia juga suka sama saya gitu kan. disetujui sama orang tuanya dia. Orang tua sih sebenarnya pas kita nikah siri. Sampai sekarang kita nikah siri. Jadi orang tuanya tuh ngarapin anak terus ke saya. Ya pastilah. Dia anak Pasti. pertama, Bu. Anak pertama. Waduh. Bujang lagi. Waduh. Dapat berondong. Dapat berondong. Itulah dia bilang udah nggak usah ngedengerin omong orang tua. Kita ngejalanin rumah tangga kita aja. Tapi saya tersiksa batin.